Halo, selamat berjumpa kembali dalam Prime Words, CNBC Indonesia Beyond Business. Saya Frida Litwina dan kita akan berbincang-bincang sesaat lagi dengan Mr. Lee Kang-hyun. Beliau adalah Chairman of KOCHAM, Korean Chamber of Commerce and Industry in Indonesia. Halo Mr. Lee, terima kasih sudah bersama kami di CNBC Indonesia. Mr. Lee, saya ingin bertanya pertama-tama mengenai perkembangan realisasi dari perjanjian perdagangan antara Indonesia Korea atau IKSEPA yang sudah disepakati antara Presiden Jokowi dan juga Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di bulan Mei 2023 yang lalu. Ya, pasti ada perkembangannya lebih baik dan bagus. Ada yang terbuka online game dan juga cultural content service dan di bidang trading dan construction dan engineering itu juga ada yang kenaikan saham investasi dari 51 ke 67%. Jadi oleh karena itu secara total memang ada kenaikan perdagangan antara Indonesia dan Korea. Nah, dari kenaikan perdagangan tersebut, sektor mana yang paling menonjol untuk menyumbangkan kenaikan tersebut? Tadi saya sudah memperjelaskan ada yang paling diutamakan itu yang online sama konten itu mungkin bisa ditonjolkan dan construction dan juga ada mungkin engineering untuk yang IKN segala macam itu ada yang perlu persiapannya, oleh karena itu juga ada yang kenaikan. Oke, nah dari perjanjian perdagangan tersebut mana yang merupakan tantangan dan mana juga yang merupakan peluang ini dalam IKSEPA? Peluangnya ya, bicara peluang dulu aja. Peluangnya ini pasti ada. Global supply chain itu belakangan ini ada yang perang dunia dan di mana-mana gitu, karena itu juga di Indonesia sangat penting ya peran Indonesianya. Jadi memang global supply chain itu dari mungkin upstream ke sampai mungkin downstream itu semuanya mungkin ada itu semacam peluang yang sangat besar. Dan tadi saya sudah sebutkan IKN project itu mungkin dari investor-investor ada perhatian sekali, dan di bidang digital dan juga bidang EV ekosistem itu juga ya. EV maksudnya electronic vehicle ya, Mr. Lee. Nah, Mr. Lee, Indonesia kan sebentar lagi mau pemilu. Apakah ini dilihat sebagai suatu tantangan juga dalam mewujudkan IKSEPA ini? Tidak mungkin, karena dengan pengalaman sampai sekarang di Indonesia, walaupun ada pemilu, walaupun ada yang urusan politik itu sebenarnya tidak ada masalah dan juga benar-benar menjalankan dengan halus ya. Jadi dari investor sendiri melihat tidak ada bahaya, tapi mungkin ada yang still wait and see ada. Jadi mungkin yang dari mata segi investor mungkin ada waktunya sedikit mungkin delay ada, tapi tetap tidak ada halangannya. Tadi juga Mr. Lee sebutkan bahwa salah satu peluang yang dilihat baik ini oleh Korea Selatan adalah pembangunan IKN, ya Mr. Lee. Apa saja yang bisa dilakukan oleh Korea Selatan dalam hal perdagangan untuk IKN ini? Yang pertama mengenai sistem pengelolaan air itu penting sekali. Jadi setahu saya dari Korea nama badan Korea namanya K-Water, mereka udah ada MOU dengan pihak IKN. Jadi mungkin pengelolaan air itu bagaimana bisa dengan sistematik dan bisa membangunkan pabrik yang biar mungkin mencocokkan yang air yang lebih bersih. Hal yang itu memang sudah disiapkan. Dan dari Korea sendiri membuat udah satu tim namanya One Team Korea. Itu kira-kira mungkin 52 perusahaan sudah mengikuti perkumpulan itu. Jadi memang dari Korea sendiri pemerintah dan swasta kerja bersama dengan
proyek IKN. Jadi mereka misalnya construction itu Hyundai dan Samsung itu semua mungkin kira-kira 18 perusahaan udah gabung. Terus yang misalnya IT itu mungkin LG CNS itu mungkin ada yang bisa smart city segala macam itu mereka bisa kerja dengan IKN, pihak IKN. Dan KT itu juga mungkin bisa kerja dengan Telkom ya. Jadi memang mereka semua bidang itu mereka gabung dan juga nanti mungkin mau mencoba berusaha mengambil proyek di IKN. Setahu saya 2-3 hari yang lalu KT mereka juga udah ada yang MOU dengan Telkomsel ke IKN juga. Ya. Wah, bagus sekali nih Mr. Lee. Kira-kira kalau bicara soal angka mungkin, berapa besar investasi dari Korea Selatan ini? Itu belum bisa, belum bisa bicara karena memang udah mulai proyek ada, tapi mungkin masih ada pertimbangan juga ada. Pokoknya ini memang dari pemerintah Korea dan perusahaan swasta Korea, mereka benar-benar perhatian sekali. Oke, tadi disebutkan sudah ada 52 perusahaan Mr. Lee yang mungkin bikin tim, satu tim, ya namanya One Team Korea. Ya. Dalam tim tersebut. Nah, apakah nanti ke depannya akan bertambah banyak ini jumlah perusahaannya? Bagaimana minat dari investor Pasti, Korea? karena proyek IKN itu sangat besar. Dan ada yang benar-benar potensial itu proyek ya, bukan hanya dari Korea saja, dari seluruh dunia ada perhatian sekali. Cuma kami menunggu yang pemilu tahun depan, jadi sesuai hasilnya itu mungkin perjalanannya bisa jadi lambat atau bisa jalan sesuai rencananya itu belum kita mungkin yakin, karena itu mungkin melihat kondisi perjalanan dulu, terus sesuai kebijakan dari peraturan, kami memang mengikuti sesuai time schedule-nya. Baik, nah Mr. Lee, Indonesia kan kabarnya ini akan ada satu requirement untuk sertifikasi produk halal begitu untuk masuk ke Indonesia. Kita akan bicara lebih lanjut mengenai hal tersebut tapi di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Words, CNBC Indonesia Beyond Business akan segera kembali sesaat lagi.